Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di Dokter Sawit. Kali ini kami sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul. Jadi biar ringkas, praktis, pertanyaan saya gabungkan. Jadi ini ada yang mengirim foto, ada yang mengirim video pendek ya, dengan berbagai macam pertanyaannya. Yang pertama dulu ini ya, mengirim gambar pembibitan kelapa sawit. Pak, ini bibit kelapa sawit saya seperti ini, gambarnya kuning-kuning seperti ini nampaknya kekurangan unsur mikro. Apakah perlu saya beri pupuk CaSO4 ya, bingung ini loh, CaSO4 intinya adalah pupuk mikro. Jadi untuk yang ini ya, ini pembibitan ini nampak sekali bahwa ada beberapa yang kurang ya. Jadi tidak hanya unsur hara saja yang kurang yang perlu diperbaiki ya. Jadi kalau unsur hara yang diperbaiki adalah pemupukannya sesuai standar saja yang ada. Nah itu kan, pada umur sekian dipupuk berapa gram, umur sekian berapa gram. Nah yang jelas kan ini pupuknya biasanya kan NPK ya, kadang ditambah yang pupuk MG-nya. Nah gitu, biasanya kiserit ya kan, atau bisa diganti dolomit. Nah kemudian kalau pupuk mikro, nah itu kadang pupuk daun kan gitu. Ada beberapa merek yang bisa digunakan untuk mengatasi semua. Tetapi dari kondisi bibit yang ini yang kami soroti adalah ini juga ada unsur etiolasinya. Ini kan nampak sekali ini sisa-sisa daun di bawahnya, ini kan di bawah rindangan pohon, jadi terlalu rindang. Nah, terlalu rindang sehingga cahaya yang masuk menjadi berkurang ya, Ini tolong memang kalau pembibitan itu, kalau untuk masyarakat itu sering ya tidak pembibitan lapangannya khusus, biasanya ya di bawah pohon-pohon itu, sehingga ini yang menjadi penyebab kurang cahaya. Itu tadi ya, diperbaiki pemupukannya, kemudian ini cahayanya kan gitu. Oleh karena itu, karena agak terlalu lembab, ini juga memunculkan serangan hama tungau. Bintik-bintik ini kan di sebelah bawahnya ada tungaunya, tungau merah. Nah, biasanya begitu. Dan ini dikerikiti. Oleh karena itu muncul juga, nah ini persiapan terkena penyakit antraknos maupun pucak daun. Ini nampaknya antraknos yang daunnya coklat-coklat, yang pinggir-pinggir kayak kuning tadi. Jadi itu ya singkatnya untuk jawaban yang ini. Pemupukannya sesuai standar ya, kasih NPK kemudian kiserit, dan kalau mau pupuk pupuk mikro nanti pupuk daun. Nah kemudian berikutnya yang terlalu ternaungi juga harus dipangkas supaya cahayanya full, dan dilihat lagi serangan dari hama tungaunya. Itu ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya ini yang mengirim video. Nah ini mengirim videonya kita lihat seperti ini, TBM ini ya. Pak ini kebun saya seperti ini masih perlu dirawat apa lagi. Nah ini sudah
cukup bagus kebunnya, yang nampak dari postur tanamannya. Tinggal ini kami sarankan itu beri piringan. Nah, beri piringan yaitu kita rawat menjadi TBM prima. Ya, apa saja yang dilakukan? Ya, apa saja yang dilakukan? Silahkan dilakukan pemupukan. Pak, pupuknya mahal. Ya pakai pupuk organik, ya kan gitu. Kasih kompos, tankos dan sebagainya. Jangan lupa nanti dikastrasi kalau sudah mulai keluar bunganya, bunga jantan maupun bunga betina. Nah, nanti sampai umur 24 bulan dikastrasi. Ya, jadi setiap bulan setiap muncul dibuang terus. Nah, supaya apa? Memacu pertumbuhan vegetatif. Nah, jangan gratis dulu biar bonggolnya besar. Nanti biar 30 bulan panen sudah di atas 4 kilo. Akan begitu. Nah, silahkan lihat ya video-video saya tentang perawatan di tanaman TBM. Oke, tadi mengenai ini pemupukan sudah. Sekarang penanya yang ketiga. Penanya ketiga. Ini videonya. Pak, kondisi kebun sawit saya itu seperti ini. Ya. Mohon cara mengatasi yang di daerah rendangan yang tergenang ini, terutama pemupukannya. Oh ya, ya ini punya bapak ini memang dua ini, yang di daerah yang agak tinggi ini nggak masalah dan lumayan bersih gitu. Ini ya meskipun agak pertumbuhannya variasi ya, tetapi yang jelas di daerah genangan rendahan ini ya lebih terhambat pertumbuhannya, tidak sesegar yang ada di atas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Pengendalian yang harus dilihat adalah yang di ini genangan ini harus diatasi dulu ini. Ya, ini berapa lama dia tergenang. Nah, ini kan sayang nanti kalau kalau tidak kita rawat. Ya itu mana dibikin ditanggul kalau bisa, yang masuk dari rendahan atau sungai dibikin outletnya keluarnya. Ya. Kemudian dibikin parit-parit supaya keluar dan ditimbun, ditapak timbun tanamannya tadi supaya tinggi, supaya tidak tergenang, ditapak kuda ya kan gitu. Baru dilakukan pemupukan seperti pertanyaan yang kedua tadi. Baru dilakukan pemupukannya harus lengkap ya, ini yang penting lengkap. NPK, Mg, boronnya semua harus penuhi, tepat dari jenis, dosis, cara aplikasinya, waktu aplikasi. Nah gitu, jadi tepat semua pemupukannya ya, kan gitu. Nah, jadi intinya di tapak kuda baru dipupuk. Nah, ini yang pertanyaan keempat, mudah-mudahan bisa menjawab. Yang terakhir ini ada yang ngirim gambar seperti ini ya, Pak, ini kebun saya kok yang satu busuk, kenapa ya? Ya busuk ini kena jamuran. Nah, jamurnya jamur marasmius. Jadi pengendalian apa? Ya disanitasi, dibuang supaya tidak menular ke sekelilingnya. Nah, kemudian yang berikutnya ya dipotong pelepahnya itu sesuai standar yang ada. Nah gitu. Jangan terlalu gondrong, jangan terlalu cungkring, nanti kurang. Kan sudah ada standarnya. Kalau kurang dari umur umur 14 tahun atau berapa tahun itu jumlah pelepahnya dari 48 sampai 56 itu. Ini kalau rajin ya tidak muncul terus jamur ini, busuk buah marasmius ini.
Oke pemirsa, mudah-mudahan jawaban kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam berkebun kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.